Selamat siang, saya atas nama Virginia Korluji dengan NIM 2003030109, mahasiswi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik jurusan Sosiologi Universitas Nusa Cendana, kelas C semester 2. Siang hari ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Sosiologi Komunikasi, review buku yang ke-15 dengan judul buku Internet Cina, Ruang Publik Online, Hubungan Kekuasaan dan Komunikasi Politik. Nah, tugas ini akan saya presentasikan dalam bentuk parodi. Namun sebelum saya mempresentasikannya, saya akan menjelaskan sedikit tentang isi buku yang sudah saya review. Sebagai penjelasannya, pembahasan tentang penggunaan internet di Cina, kekuatan rumit hubungan dalam komunikasi politik online dan interaksi, dan perjuangan antara pemerintah dan publik atas penggunaan internet bersih. Ia berpendapat bahwa ada ruang publik online atau semi terstruktur di mana ada sejumlah komunikasi politik yang setara dan pengecualian. Terlebih lagi, pemerintah jarang terlibat dalam debat politik. Berdasarkan penelitian akhir dan mempertimbangkan perdebatan khusus seputar isu-isu tertentu, pembahasan ini menganalisis bagaimana pengguna internet di Cina berdebat tentang masalah politik, bagaimana mereka mempermasalahkan tindakan dan kebijakan pemerintah, bahasa apa yang mereka gunakan, wacana online apa saja yang diproduksi, dan bagaimana perdebatan dan diskusi online kursus secara terbatas. Secara keseluruhan, ini memberikan gambaran yang kaya tentang arus keadaan komunikasi politik online di Cina. Demikianlah penjelasan singkat tentang isi buku yang sudah saya review. Berikutnya saya akan memparodikan buku sesuai dengan pemahaman saya. Selamat menyaksikan. Demikianlah penjelasan singkat tentang isi buku yang sudah saya review. Berikutnya saya akan memparodikan buku sesuai dengan pemahaman saya. Selamat menyaksikan. Lu kerja tugas yang kemarin pakas itu sudah yang berjudul Internet Cina, Ruang Publik Online, Hubungan Kekuasaan dan Komunikasi Politik tuh toh. Itu besok kerja. Itu lupung mana? Kalau bepung tuh tentang politik internet di Cina dan komunikasi politik dan ranah publik online di Tiongkok, teori ruang konsep publik dan debat. Wih, lumayan banyak cuy. Nah, coba jelaskan bepung di beta. Nanti gantian beta juga jelaskan bepung di lo. Oke, jelaskan bepung nih. Yang pertama tuh politik internet di Cina. Nah, minat publik dan akademis seputar internet di Cina telah tumbuh selama 2 dekade terakhir. Seiring dengan perkembangan teknologi digital itu sendiri dan peningkatan konstan dalam jumlah pengguna bersih. Statistik dari Pusat Informasi Jaringan Internet Cina menunjukkan bahwa oleh akhir tahun 2018, jumlah pengguna internet di Cina telah mencapai 829 juta. Tingkat penetrasi internet 59,6%, dengan hampir 60% populasi yang sekarang online. Para sarjana telah mengamati bahwa internet digunakan sebagai ruang di mana individu berkumpul untuk mengakses informasi, untuk menghibur, berbisnis, belajar, mengungkapkan pendapat mereka tentang politik dan sosial atau masalah sosial, untuk lebih terlibat dengan individu lain, organisasi, bahkan pemerintahan Cina untuk memperdebatkan keprihatinan mereka. Meningkatnya penyebaran penggunaan internet di Cina telah menimbulkan pertanyaan tentang fungsinya, hubungan, dan efek bagi negara dalam bidang politik, budaya, ekonomi, dan lingkungan sosial.
Sebagai cara mempelajari politik internet di Cina, ini mendukung observasi, analisis, dan diskusi tentang komunikasi politik yang terjadi di ruang online Cina antara 2013 dan 2018. Periode ini memberikan fokus yang sesuai, tidak hanya karena sekarang, tetapi juga menjadi karena ini adalah periode transformasi besar di Cina, baik di dalam negeri maupun dengan hubungan internasional dengan negara Cina. Di Cina tidak hanya ada kekuatan mencari tahu antara pemerintah dan publik tentang apa yang dapat diperdebatkan secara online, yang suaranya dapat didengar, dan yang kepentingannya perlu dilayani, tidak diredakan melainkan diperketat. Tetapi juga konflik dan perselisihan di antara kelompok publik dengan status, pendapat dan agenda yang berbeda antar publik dan organisasi dan lembaga non-pemerintah seperti organisasi media dan perusahaan telah diintensifkan dan menjadi lebih terlihat. Nah, yang kedua tuh tentang komunikasi politik dan ranah publik online di Tiongkok, teori ruang publik, konsep dan debat. Teori ruang publik utama dikaitkan dengan karya Jürgen Habermas. Dia mendefinisikan ruang publik sebagai ruang kritis di mana orang-orang pribadi berkumpul sebagai publik untuk melawan otoritas publik itu sendiri, dan untuk mereka terlibat dalam perdebatan tentang aturan umum yang mengatur hubungan. Interpretasi ranah publik ini sebagai arena fasilitasi melakukan komunikasi politik di mana individu dapat terlibat dan menantang otoritas, yaitu pemerintah, dan pada awalnya diabstraksi oleh Habermas sebagai kategori sejarah. Inti dari kategori sejarah ini adalah transformasi masyarakat berjois Eropa. Nah, bepung begitu, so kalau pun karena coba jelaskan di beta. Nah, kalau bepung tuh contoh panjang-panjang amat. Bepung tuh ada 2 jo, tapi pendek sah. Bepung tuh yang pertama tentang penerapan teori ruang publik di Cina. Nah, di penjelasan tuh teori ruang publik di Cina diterapkan sebelum secara khusus dikaitkan untuk penggunaan internet. Meskipun dalam aplikasi saat ini mencoba untuk membahas konsep ruang publik online di Cina dan menerapkan teori sebagai kerangka kerja normatif untuk menganalisis komunikasi politik online, memusatkan perhatian yang lebih besar pada sektor media massa karena menghadapi lebih keras sensor. Internet memberikan kemungkinan lebih lanjut. Bagian ini akan menjadi yang pertama untuk meninjau secara singkat penerapan teori ruang publik di internet sebelum melanjutkan untuk membahas aplikasinya ke internet, sehingga gambaran prehensif dari perdebatan di sekitar ranah publik dalam konteks Cina bisa ditarik. Penggunaan konteks publik internet Cina adalah hal penting lainnya dalam bidang investigasi yang menerapkan teori ruang publik. Debat akademis di area ini mempertanyakan tidak hanya apakah mungkin berbicara tentang publik online di Cina, tapi juga menerapkan teori sebagai kerangka kerja, mempelajari bagaimana pemerintah di Cina mengontrol komunitas politik online, bagaimana masalah tertentu dibahas secara online, dan bagaimana khususnya secara online situs digunakan oleh pengguna internet untuk memfasilitasi debat publik. Nah, yang kedua itu tentang batasan perdebatan saat ini. Batasan pertama adalah bahwa penggunaan bahasa relatif diabaikan aspek kerangka ruang publik dibandingkan dengan masalah dan platform. Namun seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, studi penggunaan bahasa memiliki eksistensi kontribusi penting untuk diberikan dalam memahami komunitas politik online di Cina. Meskipun sarjana seperti Li dan Yang pernah menyinggung masalah kekerasan linguistik dan wacana tidak beradab,
Dengan spesialisasi hal khusus untuk bidang tersebut, pengamatan mereka terbelakang ketika komunikasi dikupas dengan observasi tentang topik-topik yang dibahas di lapangan. Fokus seperti ini diperlukan karena seperti yang berulang kali dikemukakan di sini, bahasa adalah dasar kerangka ruang publik dan ini tidak berbeda dengan konteksnya di Cina. Nah, hanya itu Bepom. Sekian dari video parodi singkat dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.